فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Yusuf Salihah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan dan keistiqomahan untuk menuntut ilmu syar'i, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasanya kita baca di sholat-sholat kita, sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa menangis air mata dan lebih memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dari ayat-ayatnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada pengikut-pengikutnya hingga akhir kiamat dekat. Nah, insya Allah kita bersama surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah yang artinya adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Nah, kita baca Ustaz Salihah surat Al-Bayyinah. Siapa yang membaca? Tafadhali. Nah, Ustazah, Tafadhali Bu Devi, barakallahu fi. tapi barakallah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dinul Qayyimah. Dinul Qayyimah. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sahih. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Jazaohum. Jazaohum inda rabbihim. Ulang. Nah, Ayat jazaohum. Yang 8, Devi. Oh, Iya. ayat 8. Iya, ya. Iya, Oh, belakang. iya. Nggak dibalik. Udah habis. Maaf. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Udah fi Tapi keberapa ini? suratul Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah." Dalam surat Al-Bayyinah memiliki nama lain yaitu Al-Qayyimah dan Al-Munfakkin. Al-Qayyimah dan Al-Munfakkin. Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Al-Qayyimah artinya adalah yang lurus. Kemudian Al-Munfakkin adalah yang terpisah. Karena tiga kata-kata ini terdapat di dalam surat Al-Bayyinah. Dan tidak ada kata lain kecuali di surat Al-Bayyinah. Jadi tiga kata-kata ini, Al-Bayyinah, Al-Qayyimah, Al-Munfakkin, itu adanya di surat Al-Bayyinah. Makanya para ulama menamakan nama lain surat Al-Bayyinah adalah tiga ini. Al-Bayyinah, Al-Qayyimah, dan Al-Munfakkin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru minal yahud wan nasara wal musyrikin tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alama allati wa'idu biha fil kutubis sabiqah. Tidaklah orang kafir dari ahlu kitab dan musyrikin, mereka akan beriman sampai datang bukti yang nyata di kitab mereka. Nah, sampai datang bukti yang nyata di kitab mereka. Ini menandakan bahwa orang kafir itu hanya ada dua dalam Islam. Dua model. Yaitu orang ahlu kitab dan orang musyrikin. Ahlu kitab dan musyrikin. Ahlu kitab ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud wan Nasara. Adapun musyrikin berarti selain dari Yahudi dan Nasara. Selain dari Yahudi dan Nasara. Ada orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, bukan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah sapi, itu termasuk ke golongan kedua itu musyrikin. Jadi ahlu kitab dan musyrikin. Karena ahlu kitab artinya apa? Sister Solihah. Orang-orang yang diberi kitab. Kaum yang pernah diberi oleh kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi, kitabnya apa mereka? Taurat ya. Zabur kepada Nabi Musa. Adapun Nasrani, Injil ya. Sahih Injil yang diberikan kepada Nabi Sa- Isa alaihi salatu wassalam. Ahlul kitab wal musyrikin. Mengapa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memiliki hukum-hukum yang berbeda antara orang kafir dan antara ahlu kitab. Beda hukumnya. Apa bedanya? Contohnya, dalam masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan. Dalam masalah kawin, kita boleh kaum muslimin yang laki, kaum mukminin, kaum muslimin, boleh menikah dengan wanita ahlu kitab. Boleh menikah dengan perempuan-perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Nah, dalilnya di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat kelima. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan boleh kalian menikahi dan halal untuk kalian wanita-wanita yang muhsan, yang menjaga dirinya, ya, yang menjaga kehormatannya,
martabatnya dari ahlu kitab, bukan dari orang Buddha, bukan orang dari orang Hindu, bukan dari orang Konghucu, tapi syaratnya dengan ahlu kitab. Nah, tidak dibalik. Maksudnya apa? Perempuannya perempuannya mukmin, laki-lakinya kafir lah. Jadi yang dibolehkan adalah laki-laki mukmin menikah dengan perempuan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, yang menjaga kehormatan, yang bukan termasuk orang yang berzina. Tetapi kalau kita bandingkan mana yang lebih afdol, mana yang lebih ahsan, kita nikahkan anak laki-laki kita dengan wanita muslimah atau wanita ahlu kitab? Jawabannya wanita muslimah banyak. Wanita muslimah, wanita mukminat, yang cantik banyak, yang solihah masih banyak di zaman ini. Maka kata Nabi apa? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Beruntunglah kalian mendapati wanita yang solihah. Di antaranya adalah kuatnya iman dan kuatnya Islam. Contoh lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala bedakan hukum antara ahlu kitab dan kaum kafir, yaitu pada sesembelihan. Ketika ada hari raya Idul Adha, kemudian disembelih orang-orang ahlu kitab, maka sembelihannya halal. Sembelihannya mereka halal. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat Al-Maidah ayat keempat. Ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan mereka dari makanan. Katakanlah, makanan ahlu kitab itu halal bagi mereka. Dan makanan kalian halal untuk mereka. Maksudnya makanannya apa? Itu sesembelihan. Dabh. Itu maksudnya adalah zakat. Sesembelihan mereka halal. Nah, ada pun orang kafir? Enggak, tidak halal. Kalau orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang kafir yang menyembelih, maka otomatis sembelihannya tidak boleh kita makan. Itu otomatis menjadi bangkai. Ya, menjadi bangkai. Tapi kalau ahlu kitab yang menyembelih, maka sembelihan mereka halal untuk kita makan. Nah, ini di antara faedah mengapa Allah bedakan antara orang kafir, yaitu ahlu kitab, dan orang musyrik. Dan mereka semua, kata Allah, Pak, statusnya mereka kafir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tegaskan. Allah tidak ragu-ragu mengatakan mereka kafir, ahlu kitab dan musyrik. Karena sudah ada agama yang jelas yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manittaba'a syara'a Isa faqad kafar." Maka barang siapa yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa dan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia telah kafir. Karena syariatnya Nabi Muhammad itu telah menghapuskan seluruh syariat-syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir yang membawa syariat yang menghapus syariat yang sebelumnya. Jadi, barang siapa yang tidak mengikuti Nabi, siapa yang tidak ridho terhadap agama Islam, yang tidak masuk agama Islam, meskipun dia mengaku-ngaku pengikutnya Nabi Isa, Nabi Musa, nah, maka dia orang kafir. Yang sudah Allah jelaskan, lam yakunil ladina kafaru. Mereka orang kafir. Dan orang kafir, dua model, orang ahli kitab dan musyrikin. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi mereka tidak ingin beriman terhadap Rasulullah SAW, mereka menunggu bayyinah, yaitu apa? Bukti yang nyata. Di antara bukti yang nyata yang mereka tunggu-tunggu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Berarti bayyinah di sini adalah bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijelaskan ya setelahnya Rasulun minallah, yaitu mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika penduduk Yahudi dalam Madinah itu ada 3 kelompok. Nah, kita baca ya. Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraidah. Nah, diulang, Ummahat ada 3. Pertama apa? Koinuko. Koinuko, Nadir. Nadir, Quraidah. Sahih. Ini 3 kampung Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Mereka semua menunggu kedatangan Nabi SAW. Dikira Nabi dari suku mereka, ternyata Nabi datang dari Arab. Nah, dikira dari Yahudi, ternyata dari suku Arab. Sehingga mereka tidak mau beriman. Maka kata Allah di surah Al-Baqarah, "Falamma nah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin." Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman. Padahal dulu, padahal dahulu mereka sering mendengar orang-orang Madinah itu bertengkar. Ya. Jadi orang Madinah asli itu bertengkar, sering cekcok. Kemudian orang Yahudi ini, ya, orang Yahudi ini mengatakan kepada orang Madinah asli, "Wahai penduduk Madinah, kita akan memerangi kalian bersama Nabi yang kita akan tunggu-tunggu. Setiap kali berperang pasti dikatakan itu." Akhirnya penduduk Madinah hafal. Ya, hafal. Oh, nanti ada Nabi yang akan diutus, Nabi yang diutus. Tapi ketika datang Nabi dari arah Kuba, ya dari Mekah kemudian Kuba, nah, jadi orang penduduk Madinah beriman kepada Nabi, tapi apa yang dilakukan ahlu kitab Yahudi, mereka malah kafir karena melihat Nabi bukan dari suku Yahudi, tapi dari suku Arab. Nah, itulah terjemahan surah Al-Baqarah. Walamma jamita min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi bayinya di sini Nabi ternyata mereka mendustakan Nabi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Wahya Rasul Muhammad Al-Quran. Yatlu Al-Quran fi suhufin mutahhar. Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran lembarannya adalah lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang suci. Jadi Rasulullah SAW membaca Al-Quran supaya apa? Supaya mentazkiyah hati-hati kita. Mentazkiyah hati-hati para sahabat. Mentarbiyah mereka, mendidik mereka lewat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa membersihkan hati kita. Kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Dan di antara sifat Al-Quran, Sister Salihah, mutahharo, yaitu suci. Sehingga tidak boleh kita pegang Al-Quran ini kecuali dalam keadaan kita suci. Dalam keadaan kita bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Kecuali orang yang suci. Jadi suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati apa? Mutahhar, suci.
suhufan mutahharah. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, pertama artinya adalah suci. Sehingga kita tidak boleh memegang kecuali dalam keadaan suci. Kalau misalnya kita tidak dalam keadaan berwudu, maka disunahkan, dianjurkan bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran pakai penghalang, pakai kain, ya. Pakai kain penghalang. Entah itu tisu atau entah baju, entah itu kerudung. Nah, yang kedua, mutahharo artinya adalah suci dari kebatilan, suci dari kemiringan, suci dari segala apapun yang menjadi kekurangan dalam Al-Quran. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dan kami yang menjaga Al-Quran dari segala kekurangan, dari kelebihan, ditambah-tambahi. Maka tidaklah orang yang mengurangi Al-Quran, tidak ada orang yang tambahi kata dalam Al-Quran kecuali pasti Allah akan perlihatkan. Itulah tafsiran suhufam mutahharuh, ya. Suhufam mutahharuh. Fiha kutubun qayyim. Fi tilka suhuf akhbarun sadiqah wa awamir adilah. Di dalam lembaran-lembaran Al-Quran ada kabar-kabar yang benar, perintah-perintah yang lurus, yang memberikan hidayah kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Nah, jadi kutub, di dalam Quran ada kutub, ada perintah-perintah. Jadi kutub bukan artinya buku-buku, ya, tapi artinya adalah perintah-perintah Allah yang lurus. Allah mensyariatkan apa? Zakat. Allah mensyariatkan puasa, Allah mensyariatkan haji, Allah mensyariatkan berkata baik untuk berakhlak yang mulia. Nah, jadi itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan ada juga akhbar, yaitu kabar-kabar yang benar, yang tidak didustakan. Ya, yang tidak didustakan. Jadi artinya kutubun qayyimah apa? Tisr salihah. Fiha kutubun qayyimah. Lurus Ustazah. Apa yang lurus? Di dalamnya hukum-hukum tertulis yang lurus, Ustazah. Nah, hukum-hukum. Ya. Maksudnya adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat, tentang kabar kisah-kisah nabi terdahulu dan fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah itu pasti mengantarkan kita kepada hukum-hukum atau kepada hidayah. Inna Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan yang paling lurus. Jadi Al-Quran tidaklah syariat, tidak perintah, tidak ada larangan, kecuali itulah jalan yang paling lurus. Jadi Al-Quran bukan hukum-hukum yang kuno. Sebagian orang ahlu bid'ah dan orang-orang yang tidak suka dengan al-Islam dan Al-Quran, mereka mengatakan kepada orang Muslim, apa Al-Quran memerintahkan untuk kita memakai kerudung? Sekarang zaman modern, zaman kerudung. Ya. Sekarang zaman modern, bukan zaman kuno. Kayak dulu, itu sudah zamannya Nabi Nabi Muhammad, orang dulu, berarti orang kuno. Memerintahkan kepada pakai kerudung, menutup aurat, menjaga tidak berdandan ketika keluar rumah. Kalau sekarang ya sudah bebas. Ngapain mengikuti Al-Quran? Nah, kata Allah Pak, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam.
Al-Quran itu perintahnya yang paling lurus, yang paling benar, yang paling membenarkan walaupun sampai zaman sekarang. Karena perintah Al-Quran itu sampai zaman sekarang bukan hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah arti dari fiha kutubun qayyim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Tidaklah berselisih, tidaklah berselisih ahlu kitab dari Yahudi dan Nasrani kecuali setelah datang bayina terhadap mereka. Kecuali setelah datang bukti yang nyata kepada mereka semua. Jadi mereka dulu bersatu padu, mereka dulu satu ambisi, satu visi misi, tapi ketika datang apa yang mereka inginkan, malah mereka berpencar, terpecah belah, tidak bersatu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi orang yang menolak kebenaran. Hukuman orang yang menolak kebenaran. Sebagaimana ahlu kitab. Ahlu kitab mereka menanti Nabi, tetapi mereka ketika datang Nabi mereka nolak sehingga mereka dibuat Allah terpecah belah. Suka bertengkar antara mereka, suka berantem di antara mereka, mereka tidak bisa disatukan lagi. Mereka ada saling hasad dan iri. Itu juga orang mukmin, orang muslim. Ketika mereka tahu, oh, soft itu harus lurus. Oh, kita harus saling berukhuwah. Tidak boleh saling cuek terhadap sesama muslim. Tapi dia tetap melanggar aturan Allah, maka Allah jadikan antara mereka saling tidak bersatu, saling benci membenci. Nah, itu akibat bagi siapa yang meyakini kebenaran, tapi dia malah lari dari kebenaran tersebut. Kata Allah apa di surat As-Saff? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong kepada kebatilan, ketika mereka condong kepada kebatilan, maka Allah condongkan lebih condong daripada kebatilan mereka. Jadi kita sudah tahu bahwa film ini haram, film Korea menyanyiakan, kabar ini menyanyiakan kita, tapi tetap kita tonton, ya, maka Allah akan lebih selewengkan kita. Akhirnya kita malas beribadah, sholat. Akhirnya kita nanti malas untuk zakat, malas sedekah, malas senyum, malas berbakti. Akhirnya kita sesat. Akhirnya kita lebih menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata Allah apa di surat yang lain? Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syadu bi anna muslimun. Bi anna muslimun. Katakan wahai ahli kitab, ayo kita bersatu terhadap kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka berpencar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancur. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kehancuran. Kemudian di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan dalam syariat ini, yaitu ahlu kitab. Tadi ahlu kitab siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi mereka diperintahkan seperti yang diperintahkan oleh kaum muslimin. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada
sejak dahulu yang sudah Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Dari kaum Nabi Musa, dari kaum Nabi Isa, mereka semua diperintahkan untuk apa? Sholat, zakat, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu, ya, dari dulu. Maka ini pentingnya syariat ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kembali kepada setiap umat, ya, kepada setiap umat. Jadi kita harus perhatian adalah 3 amalan ini. Pertama apa? Ikhlas. Dan yang kedua adalah ibadah sholat. Kemudian adalah menunaikan zakat. Ini amalan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 amalan ini amalan yang sangat tinggi derajatnya, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat cinta kepada hambanya yang perhatian kepada amalan ikhlas, pada amalan sholat, dan amalan zakat. Buktinya apa? Allah syariatkan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Mukhlisina lahuddin, hunafa, wa yuqimus sholat, wa yu'tuz zakah. Nah, pertama adalah beribadah kepada Allah, tidak melenceng sama sekali kepada riya, sum'ah. Tidak ingin dipuji oleh Allah, oleh orang lain, tidak ingin didengar oleh orang lain, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Wuyuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Jadi sholat bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa artinya mendirikan sholat, Ibu? Maksudnya mendirikan sholat apa? Ada yang tahu? Mendirikan, mendirikan sholat itu yang itu saja, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Mendirikan sholat maksudnya adalah kita menunaikan rukun-rukunnya. Ya, kita kerjakan semua rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, ya, sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi kita hadirkan khusyuk, kita hadirkan tadabbur, kita renungi setiap gerakan sholat dari berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Karena sebagian orang sholat ya hanya sekedar menunaikan kewajiban. Padahal yang diperintahkan oleh Allah apa? Mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar sholat. Kalau sekedar sholat artinya yusolli, ya, yusolli, sholat. Tapi di sini apakah Allah mengatakan yusolli? Usul itu Tidak. apa Ustaz? Ya, nah, Artinya, sholat, hanya sholat. Sholat. kalau Jadi Allah memerintahkan bukan yusuf tapi yuqimus sholat, mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat. Jadi ketika kita sholat, maka hendaknya kita tunaikan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, khusyuknya. Karena khusyuk termasuk ruh dari sholat. Wa yuqimus sholat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Itulah inti dari agama Islam. Dan itulah inti dari agama Islam. Kemudian selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin berada di neraka jahanam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahlu kitab dan musyrikin, maka mereka balasannya adalah neraka jahanam yang abadi. Mereka adalah seburuk-buruknya
manusia. Orang yang paling buruk bukan orang yang paling miskin, bukan orang yang paling lesu pakaiannya, bukan orang yang paling suka direndahkan oleh orang lain, tapi orang yang paling sengsara, orang yang paling hina, orang yang paling rugi adalah orang kafir yang tidak mau beriman terhadap hari akhir, orang kafir. Finari jahannam khalidina fiha. Itu balasan mereka di nar jahannam. Tapi balasan orang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaikum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh, mereka lah orang yang sebaik-baiknya manusia. Khair, sebaik-baiknya manusia. Itulah sebaik-baik, maksudnya di mata Allah. Mungkin di mata kita ada orang soleh, tapi kita tidak menganggap dia baik. Karena di mata manusia, ukurannya apa? Biasanya ukuran mata manusia, kalau kita melihat orang, biasanya kita melihat apanya? Penampilannya. Hartanya, penampilannya, statusnya, sahih, rumahnya, mobilnya, uangnya. Tetapi apakah itu menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala? Tidak. La. Allah Subhanahu wa Tidak. taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Semakin takwa, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menuntut ilmu syar'i, dia upgrade ketakwaannya dengan ilmu. Nah, sehingga kualitas ibadahnya meningkat karena ilmu. Salatnya meningkat, zakatnya meningkat, salat sunnahnya meningkat. Oh, ternyata amal ini disunnahkan ya. Oh, ternyata amal ini yang tidak disunnahkan. Jadi dia semakin bertakwa karena ilmu. Karena Allah tidak menyukai seorang yang beramal tanpa ilmu. Ya, sehingga seperti orang Nasrani. Seperti orang Nasrani, Nasoro. Ya, orang Nasrani. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling ber orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi lihatlah keimanan kita, apakah iman kita layak di sisi Allah atau lebih rendah daripada harta kita, apakah lebih melempem daripada aset kita. Nah, jadi jangan sedih kalau kita miskin, sedih kalau kita tidak punya uang, tapi sedihlah ketika kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bukan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mukmin, tidak semua orang muslim itu mendapatkan cinta Allah. Yang mendapatkan cinta Allah adalah orang yang selalu mengupgrade ketakwaan-nya dengan ilmu, yaitu dengan beriman. Dan iman itu perlu apa? Ilmu. Al-iman itu perlu ilmu dan beramal soleh. Sehingga dia beramal soleh sesuai ilmunya. Wa amilus solihat, itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Maka balasan mereka adalah surga, namanya surga Aden. Surga Aden. Yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka abadi di dalam surga tersebut. Allah akan meridhai mereka dan mereka ridho terhadap mereka, dan itu balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita katakan apa orang beriman? Ngapain sholat? Ngapain zakat? Ngapain sedekah? Ngapain meninggalkan hal-hal yang haram? Ngapain mereka berhaji?
Mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu tuh suaranya. Banyak yang mengatakan tidak dapat uang kita. Kita tidak dapat kekayaan dengan rajin beramal soleh. Kita sholat duha mana? Sholat duha banyak, buktinya 12 rakaat, tapi rezekinya nggak lancar-lancar, tambah seret. Nah, jadi kata Allah apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena balasan orang beriman itu bukan di dunia. Ya, balasan orang beriman adalah di surga, di hari kiamat. Di hari kiamat. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan balasan orang beriman dan orang beramal soleh. Makanya itu dikatakan iman. Karena dia beriman dengan pahala yang tidak nampak. Pahala yang tidak nampak. Jazaa'uhum inda rabbihim. Balasannya yaitu surga Aden. Di antara nama surga itu surga Aden. Surga Aden. Di antara nama surga ada surga namanya Rayyan. Di antara surga namanya adalah surga Firdaus. Nah, ini surga Aden. Disiapkan orang beriman dan orang beramal soleh. Dan di antara ciri surga di hari kiamat, Allah akan siapkan apa ibu-ibu? Al-Anhar. Allah akan siapkan sungai-sungai. Nah, kita ketika duduk di air terjun, ya di air terjun, yang suasananya Masya Allah mengheningkan, kemudian airnya mengalir, kita tenang, apalagi, ya apalagi buatan Allah nanti di hari kiamat. Al-Anhar, bagaimana tenangnya hati kita, bagaimana nyamannya hidup kita. Yang selama ini di dunia ada rasa nyaman, mungkin dari istri, suami, anak. Tetapi ketika di dunia kita tidak mendapatkan kenyamanan itu, entah tetangga, entah kehidupan, entah ekonomi, maka semua itu tidak akan kita dapatkan di hari akhirat kelak untuk orang beriman yang masuk surga. Di antara ciri orang beriman yang masuk surga yaitu dia tidak mendapatkan al-khauf wala hazan, kekhawatiran, dan tidak akan mendapatkan kesedihan. Dia tidak akan mendapatkan kesedihan dan tidak akan mendapatkan kekhawatiran. Karena dua sifat ini yang membuat kita sengsara. Ya. Dua sifat ini yang membuat kita sengsara. Khawatir ekonomi, anak-anak gimana, cucu gimana, usaha gimana, rumah gimana belum kita cicil dan lain-lain. Ya, khawatir. Makanya kita sering sengsara di dunia dan sedih. Mikirin hal-hal yang lampau. Sudah lampau tapi masih di nostalgia, masih dipikiri. Nah, ini yang membuat kita sedih di dunia ini. Tapi ketika di akhirat, kata penduduk surga, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Jadi semua itu akan didapatkan oleh mereka karena Allah menjanjikan di sini radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan kehidupan jannah tadi. Tapi itu didapatkan untuk siapa? Liman khasyiya rabbah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata khasyah adalah kata di mana sampai ke derajat yang paling tinggi itu ihsan. Karena derajat Islam itu ada macam-macam, ada tiga. Pertama adalah derajat Islam, kemudian yang kedua adalah derajat iman, kemudian yang ketiga derajat Islam. Nah, disebutkan pertama apa?
Derajat Islam, Sahih. derajat iman. Satu lagi Sahih. apa saja? Derajat ihsan. Oh, ihsan. Ihsan itu berbuat kebajikan, Ustazah ya? Naam. Apa Ustazah boleh tanya? Fadhali. Di ayat yang kelima itu kan ada mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Ya, pada masa itu sudah ada perintah sholat, Ustazah. Untuk sholatnya gimana, Ustazah? Sama seperti sekarang atau bagaimana, Ustazah? Naam. Sholatnya ketika itu tidak dijelaskan oleh Rasul. Bagaimana sholat mereka? Apakah seperti sholat kita? Jadi yang jelas mereka diperintahkan untuk sholat. Tidak ada penjelasan dari Rasul. Mereka sholat seperti kita, ada takbir, ada ruku, ada sujud. Tapi mereka mereka pasti dikabarkan dalam kitab kata Allah di surat Maryam, "Wa'usoni bis sholati waz zakati." Aku diperintahkan untuk memerintahkan kepada mereka sholat dan zakat. Oh, berarti tidak perintah sholat. Ya, tapi tidak jelaskan gimana sholat mereka. Tidak dijelaskan. Oh, gitu, Ustazah. Nah, Hmm. barakallahu fiik. Dan jadi itu tingkatan agama kita semakin naik, yaitu kejadian ihsan, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang hal min soal umahat. Udah cukup, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya. Ilmunya Ustazah. Bu Devi, Bu Betty, dan Bu Eli. Jazakallahu khairan Ustazah Soliha. Rehat semuanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.